Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melanjutkan kajian online bersama Kandaris Fabiansyah selaku pemateri kita dengan tema menjaga stamina dan kesehatan dalam bulan Ramadan. Tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kita. Tidak lupa pula kita haturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengar penjelasan materi dari Kandaris Fabiansyah kepada Kandaris Fabiansyah. Dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bihaqqi syahadatin nurjat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pertama dan utama pastinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan penuh rahmat, penuh barokah, katanya bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan, yang pada hari ini bertepatan dengan hari ke-17 di bulan Ramadan. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya di hari ke-17 ini banyak peristiwa penting berkaitan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Bahwa kita ketahui di hari ke-17 ini juga kita kenal dengan namanya Nuzulul Quran. Pertama kali wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW pada hari ke-17 Ramadan ini juga. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada manusia paling sempurna di muka bumi ini, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang, diberkahi dengan ilmu pengetahuan, yang insya Allah pastinya kita sama-sama harapkan syafaatnya dari beliau pada saat di yaumil akhir nanti. Jadi pemirsa, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, netizen dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan mencoba memaknai hari puasa kita sambil menunggu datangnya waktu berbuka, dengan mengisi sedikit materi yang sejauh sepengetahuan saya terkait puasa yang sehat, memaknai puasa yang sehat di bulan Ramadan ini. Karena tidak sedikit dari kaum netizen, apalagi kaum milenial, yang mengesampingkan dari ibadah puasa
dikarenakan kondisi fisik, dikarenakan belum terbiasa, maka inilah tantangan kita di bulan Ramadan ini. Kita menantang, mencoba memperbaiki diri kita dalam rangka menjalankan salah satu rukun Islam. Kalau kita mengaku artinya muslimin dan muslimat, artinya kita harus juga menjalankan yang namanya rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga, ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi jangan mengaku kalau kita kaum milenial ini sebagai orang Islam, muslimat yang beriman, kalau tidak menjalankan ibadah puasa. Apalagi kita mengharapkan juga di tengah kita mendapatkan musibah ini, musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa dititipkan sedikit saja wabah pandemi Covid-19 atau yang kita lebih kenal dengan coronavirus ini. Jadi sambil mumpung ini di bulan penuh rahmat, bulan penuh berkah, kita sama-sama bermohon, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan datangnya bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, di situ juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala wabah penyakit pandemi Covid-19 ini dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Terkait misalkan materi kita pada sore hari ini, memang kalau misalnya saya sendiri pertama kali puasa sebelum akhir balik, biasanya kita ya, sebelum akhir balik biasanya usia antara 5 atau 6 itu sudah mulai diajarkan oleh orang tua kita untuk menjalankan ibadah puasa, walaupun misalkan ikut-ikutan. Nah, mulai dari situ kita mulai sebenarnya ditempa, diajarkan oleh orang tua kita bagaimana menjalankan ibadah puasa, kemudian bagaimana kita juga menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi tidak juga bisa ketika misalkan kita puasa terus tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kita, entah itu kewajiban kita sebagai makhluk sosial, kewajiban kita misalkan di dunia kerja, atau misalkan di lingkungan keluarga. Jadi tips sedikit dari saya, ketika misalkan datang waktu berbuka puasa, waktu buka puasa sudah disunnahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW bahwasannya usahakan ketika kita berbuka puasa makanlah dengan yang manis-manis, tapi jangan juga terlalu berlebihan, karena kita saat menjalankan puasa perut kita kosong, jadi perlu adanya adaptasi dari makanan yang kita asup ketika berbuka puasa. Dengan kurma, kalau disunahkan oleh Rasulullah itu adalah jumlahnya ganjil, antara 1, 3, atau 5, kita makan secukupnya. Kemudian barulah kita minum dengan minuman yang biasanya kita terbiasa dengan minuman yang manis. Padahal di dunia kedokteran dianjurkan kita itu minuman yang hangat terlebih dahulu, minum air tawar. Barulah kita diperbolehkan makanan pembuka yang lainnya. Supaya apa? Supaya kekurangan dehidrasi selama kita menjalankan ibadah puasa itu, badan kita tidak terlalu kaget, terkejut gitu dengan asupan makanan ketika berbuka puasa. Sehingga misalkan nanti ketika misalkan makanan itu masuk, kita makan yang seimbang sajalah, sewajarnya. Makanan manisnya secukupnya, kemudian minum air hangat, baru makan atau minum yang lainnya. Itu tips sedikit dari saya.
Kemudian banyak juga teman-teman para netizen muslimin dan muslimat yang waktu menjalankan ibadah puasa ini dimanfaatkan untuk beristirahat yang panjang. Nah, jadi ada sedikit candaan dari teman saya, kata beliau, saya hari ini uyuh benar puasa hari ini. Kenapa? Kata saya, hari ini puasanya istirahatnya cuma 2 jam saja. Masa iya, kata saya, cuma 2 jam. Maka kita ini puasa 12 jam ya, 12 jam. Maka istirahatnya cuma 2 jam saja. Sisanya kemana? Sisanya guring saja. Jadi dihabiskan waktu puasanya hanya istirahatnya saja. Habis misalkan dari bangun sholat subuh, tidur, kemudian bangun ketika azan zuhur, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi ketika sholat asar, kemudian istirahat lagi, dan tiba-tiba waktu berbuka. Jadi istirahatnya cuma 2 jam saja, sisanya dihabiskan dengan tidur. Tapi mudah-mudahan saya yakin para muslimin muslimat, hadirin hadirat, para netizen yang ada di rumah, mudah-mudahan tidak demikian. Karena bulan Ramadan ini bulan penuh berkah. Banyak sudah hadis-hadis yang menyatakan bahwasannya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan segala amalan yang kita perbuat, yang kita amalkan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga. Jadi sangat amat sayang kalau misalkan kita terlalu mengesampingkan, kemudian tidak memaksimalkan waktu yang ada di bulan Ramadan ini, apalagi hari ini adalah hari ke-17. Nah, siapa tahu nanti dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat mendapatkan yang namanya itu malam 1000 bulan. Nah, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk paling tidak bertemu, walaupun kita memang bukan siapa-siapa, bukan juriatnya para ulama, para anbiya, tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kita dipertemukan dengan malam yang namanya malam Lailatul Qadar tadi. Mungkin itu sedikit tips berbuka dari saya. Para pemirsa, netizen, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang ada di rumah, kita lanjutkan materi kita pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Berkenaan materi kita terkait kebanyakan waktu boboknya. Nah, waktu boboknya ini kebiasaan ini. Memang mumpung ini bulan puasa, biasanya itu banyak alasan untuk kita meniadakan tugas-tugas yang diberikan, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di tempat kerja, dengan alasan puasa. Jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ada yang bilang istirahatnya cuma 2 jam saja, selebihnya dihabiskan untuk tidur saja. Akhirnya puasanya tidak bermakna. Lah dapatnya itu cuma hanya laparnya saja, pahalanya mungkin berkurang. Nah, jadi kita ingin para netizen yang ada di rumah, muslimin dan muslimat, jangan sampai nanti kita menghabiskan waktu lapar dan dahaga kita, kemudian sisanya hanya untuk bobok di rumah saja. Padahal ini momen kita di bulan Ramadan ini adalah untuk menguji ketahanan tubuh kita. Jadi seperti halnya pada mesin tubuh kita ini, kita pencernaan ini dipaksa terus hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk mencerna makanan yang ada.
Makanya keluarlah perintah puasa ini dalam rangka memberikan restan, memberikan paling tidak mengurangi beban dari pencernaan kita untuk mencerna makanan supaya kerjanya lebih optimal ketika tidak bulan puasa lagi. Jadi malah banyak pakar kesehatan menyatakan puasa ini bagus untuk kesehatan dalam rangka membersihkan pencernaan yang kotor selama ini. Karena mungkin kalau sebelum Ramadan makanannya tidak teratur, bisa makan apa saja. Di bulan puasa ini kita diatur makannya, mulai dari waktu berbuka maghrib, kemudian makan lagi waktu saum. Jadi sudah mulai diatur kita supaya pencernaan yang ada di dalam tubuh kita bisa kembali lagi optimal setelah bulan Ramadan berlalu. Kemudian diupayakan, karena biasanya waktu saum ini kita malas bangun, diakibatkan karena begadang mungkin, atau misalnya terlalu banyak main. Kalau milenial ini kebanyakan main PUB atau Mobile Legend atau apa gitu kan, sehingga malas untuk saumnya. Di saum ini adalah kita untuk mengisi lagi, ibarat baterai itu dicas supaya ketika setelah misalkan imsak tiba, kita menjalankan ibadah puasa, kita punya stamina yang cukup untuk menunaikan sampai kepada fajar hilang, kemudian sampai waktu berbuka puasa. Mungkin itu sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para netizen muslimin muslimat yang ada di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya penderita mah akut. Apakah benar dengan berpuasa mah saya bisa hilang? Terima kasih. Pertanyaan pertama terkait penyakit mah. Walaupun saya bukan pakarnya kesehatan, tetapi menurut dari literatur yang pernah saya baca terkait penyakit mah yang diderita seseorang, itu tidak menghalangi ibadah puasa. Malah itu bagus untuk lambungnya, karena lambungnya yang tadinya luka, menurut penelitian oleh pakar-pakar kesehatan, dengan rutin berpuasa, lama-kelamaan nanti lambungnya akan terbiasa dan mulai membaik lagi. Karena saya bukan pakar kesehatan, tapi menurut penelitian dari pakar kesehatan, puasa ini memang bagus untuk kesehatan. Bagi yang mereka yang punya gangguan di lambung. Seperti mah tadi ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah benar stamina dan energi itu di bawah pengaruh mindset? Ketika kita beranggapan bahwa puasa akan lemas, maka akan lemas dalam berpuasa. Begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana itu? Nah, ini kembali ke pengalaman saya. Artinya saya dulu pernah waktu kuliah saya hanya memakan telur dengan nasi saja. Kemudian satu telur itu dibagi 2 dengan teman saya karena kondisi keuangan waktu itu. Tapi karena kita memang sudah punya niat untuk beribadah, untuk puasa, tertanam dalam hati, tertanam dalam pikiran kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa sampai nanti waktunya berbuka. Artinya apa? Artinya apa yang masuk dalam perut kita, yang melalui kita cerna itu hanya sugesti saja. Selebihnya itu memang tekad kita, apakah kita bisa mau menjalankan ibadah ini benar-benar tulus, benar-benar niat sampai kepada waktunya berbuka.
Jadi tidak tergantung dengan asupan makanan saja, lebih kepada sugesti, niat, tekad kuatnya untuk melaksanakan ibadah. Terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir dari Bapak Ridwardi Ketapang. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Salam. Semoga Allah memberkati Anda. Amin. Apakah ada jamu atau stimulan khusus agar tetap fit dalam beraktivitas meski dalam keadaan puasa? Waduh, ini jamu inilah. Kebetulan saya tidak terlalu suka jamu-jamuan, tetapi orang tua saya pernah mengajarkan saya, misalkan supaya badan kuat, minuman yang mengandung vitamin C. Jadi misalnya jus jeruk, kemudian apalagi yang kira-kira vitaminnya, jus atau tidak perlu di jus juga makan pisang. Nah, dari situ bisa menjadi nanti stamina kita untuk kita kuat menjalankan ibadah puasa. Karena menurut penelitian, energi yang dihasilkan waktu kita puasa ini kita dapat dari karbohidrat dan lemak. Nah, jadi siang ini energi yang kita dapat dari karbohidrat yang kita makan dari nasi, kemudian lemak juga. Nah, jadi makanya ketika misalkan waktu berbuka kita perlu nanti makanan yang sedikit manis, kemudian yang hangat-hangat untuk menggantikan tadi energi yang sudah dikeluarkan waktu berpuasa. Iya, selama seharian. Mungkin itu yang mudah-mudahan apa yang saya jawab tadi bisa sedikit memberikan pencerahan, walaupun tidak bisa sepenuhnya memuaskan para netizen yang di rumah, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kanda Rizkon Fabiansyah. Demikianlah penyampaian materi oleh Kanda Rizkon Fabiansyah. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri apabila dalam penyampaian ada salah kata. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.